Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah dengan NIM 2205111152. Saya dari kelas 2022C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan pada teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Penceramah biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Nah, medianya biasa dibicarakan langsung di kelas atau aula atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, media, dan media informasi lainnya. Yang kedua, ciri-ciri dari teks ceramah. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan. Memiliki struktur yang terdiri atas tesis, rangkaian, argumen, dan penegasan ulang. Ciri-ciri yang kedua dari teks ceramah adalah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Nah, disampaikan oleh seseorang yang menguasai topik ceramah. Ciri-ciri teks ceramah yang ketiga ialah terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, dan efektif. Nah, ciri-ciri teks ceramah yang keempat ialah berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Memiliki peran moral yang bersifat persuasif dalam konteks nilai-nilai positif. Ciri-ciri teks ceramah yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, berupa dialog, tanya jawab, itu berisi nasihat dan pesan-pesan tertentu. Yang ketiga, tujuan dari teks ceramah. Ada 6 tujuan dari teks ceramah. Yang pertama, informatif. Nah, informatif di sini bersifat memberi informasi dan bersifat menerangkan. Yang kedua, tujuan dari teks ceramah ialah persuasif. Nah, persuasif ini bersifat untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Tujuan dari teks ceramah yang ketiga ialah argumentatif. Nah, argumentatif ini yaitu bersifat dapat membuktikan atau menyampaikan alasan dan meyakinkan pendengar. Nah, tujuan dari teks ceramah yang keempat ialah deskriptif. Deskriptif ini dapat memberikan gambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, yang terakhir, tujuan dari teks ceramah ialah bersifat rekreatif dan juga naratif. Nah, yang keempat, struktur dari teks ceramah. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pembuka. Dalam pembuka ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Nah, yang kedua pengantar. Nah, pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktanya yang masih terkait dengan topik ceramah. Nah, struktur yang kedua yaitu isi ceramah. Nah, dalam isi ceramah ini ada inti. Inti yaitu paparan dari ceramah, pandangan umum, atau ilustrasi dari materi yang disampaikan. Nah, struktur yang ketiga dari teks ceramah ada gagasan. Nah, gagasan ini berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Nah, yang terakhir, struktur dari ceramah ialah penutup. Dalam penutup ini ada simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Yang kelima ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, yang pertama ialah banyak memakai kata ganti orang pertama, tunggal, contoh saya, aku, kami, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan, contoh anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lainnya.
Nah, kaidah kebahasaan teks ceramah yang kedua ialah banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, kaidah kebahasaan teks ceramah yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Nah, kaidah kebahasaan teks ceramah yang keempat ialah banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Nah, kaidah kebahasaan teks ceramah yang kelima ialah menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Nah, yang terakhir ialah memakai kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu, seperti jangan, coba pahami, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.